Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, rayuan kepada partai PKS yang baru lalu kita dengar ada yang mau menjadikan cawagup dari partai PKS tampaknya semakin mengena. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden PKS bahwa PKS sedang mengkaji tawaran untuk jadi cawagup. Baru lalu kelihatannya sekarang hampir-hampir partai PKS telah bisa dikatakan masuk menjadi pihak yang positif terhadap tawaran itu. Namun sekarang PKS tampaknya menggeser sedikit. Dari PKS cagup atau calon gubernurnya, dan PKS sekarang ini sedang menunggu cawagup dari pihak partai koalisi. Ini hampir-hampir kelihatannya PKS akan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Setidaknya di sini bisa jadi PKS sekarang ini telah hampir setuju untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju atau sebutlah dengan dinastinya Jokowi. Kenapa dikatakan demikian? Jika dalam negosiasi PKS menawarkan untuk dari dia cagup, calon gubernur, bisa jadi nanti cawagupnya dari pihak teman koalisi. Kalau demikian, bukan tidak mungkin nanti yang akan menjadi cawagupnya Kaisang. Kaisang bisa dianggap dari teman koalisi yang berasal dari koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi nanti Kaisang dari PSI. Bisa juga Kaisang yang mendukungnya PSI, PAN, dan bisa-bisa juga Gerindra dan Golkar. Sebab ini menyangkut pengaruhnya Jokowi. Partai-partai dari pihak Koalisi Indonesia Maju sampai sekarang masih meyakini bahwa dalam pilkada 2024 ini pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Sahabat BN, kalau ini yang terjadi, peta politik pilkada Jakarta akan berubah. Dan kalau ini yang terjadi, maka PKS berarti sudah bergabung dengan pemerintah. Dan inilah yang menarik. Yang sudah selama 10 tahun PKS berada di luar pemerintah. Sekaranglah saatnya tampaknya PKS masuk ke pemerintah. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Antara menurunkan berita di bawah judul PKS.2 sosok pendamping Sohibul Iman di Pilkada Jakarta tunggu koalisi. Berita ini tanggal 23 Juni 2024. Jakarta, Antara. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Mabruri mengatakan sosok yang akan mendampingi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 masih menunggu koalisi terbentuk. Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Jadi bukan artinya partai tidak punya kader. Punya. Tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk. Siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup. Kata Ahmad Mabruri dalam pesan video yang diterima di Jakarta Minggu.
Untuk itu, dia meminta publik menunggu deklarasi resmi PKS dengan partai politik lain untuk mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Deklarasinya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat, jadi tunggu saja, ucapnya. Dia pun menjelaskan bahwa sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan kepada jajaran partainya agar mengusung kader sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Nama Sohibul Iman, kata dia, akhirnya ditetapkan sebagai bakal calon gubernur untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024 dalam rapat internal yang dilakukan partainya. Pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina, kata dia. Sebelumnya, PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Shura PKS Muhammad Sohibul Iman untuk diusung sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2024. Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Shura PKS, kata juru bicara PKS Ahmad Mavruri dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu. Ia mengatakan PKS meraup suara tertinggi di Jakarta pada pemilu 2024 sehingga memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Menurut ia, Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni, memiliki rekam jejak yang panjang dalam kiprah politik di tanah air, hingga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan Muslim. Menarik ini sahabat BN, berarti usulan PKS dari DKI Jakarta kepada DPP PKS tentang nama Anies Baswedan ditolak oleh DPP PKS dan diputuskan oleh PKS Muhammad Sohibul Iman yang sekarang Wakil Ketua Dewan Shura untuk cagup. Sekarang tinggal lagi tampaknya PKS menunggu siapa yang nanti akan menjadi cawagupnya dari teman koalisi. Seperti kita katakan di awal pertemuan kita tadi, bisa jadi besar kemungkinan yang akan menjadi cawagup di sini Kaisang. Sebab kalau PKS yang jumlah kursinya 18 bergabung dengan PSI yang kursinya 8, kita kira itu sudah bisa maju. Sebab PKS sekarang ini punya kursi terbanyak di DPRD Jakarta. Namun sahabat BN, kalau kita dengar suara-suara publik, PKS di dalam memutuskan ini, apakah sudah benar-benar mempertimbangkan suara rakyat atau suara dari akar rumput di Jakarta. Sebab tidak dapat kita pungkiri bahwa melambungnya suara PKS pada pemilu 2024 ini tidak dapat dilepaskan dari akibat PKS mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Efek dari Anies yang didukung oleh PKS lah yang membuat kursi PKS melambung demikian banyak sehingga mencapai pemenang pemilu untuk Jakarta. Ini tidak bisa dipungkiri. Jika nanti PKS maju, apakah dia benar-benar jadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur dengan meninggalkan Anies Baswedan, apakah akan mampu dia nanti memenangkan Pilkada Jakarta? Tetapi satu hal lagi yang mungkin nanti bisa meyakinkan PKS, apabila PKS berpasangan dengan Kaisang, publik bisa menduga bahwa
PKS telah mendapat kepastian bahwa dengan strategi yang dilakukan oleh Kaisang atau oleh Pak Jokowi atau oleh Koalisi Indonesia Maju, dia dipastikan akan memenangkan Pilkada Jakarta. Atau bisa jadi PKS telah diyakinkan bahwa berdasarkan pengalaman dengan strategi yang dilakukan oleh Indonesia Maju ketika Pilpres, maka PKS bisa meyakini dia akan memenangkan Pilkada Jakarta. Bisa jadi itu nanti penilaian publik. Cara memenangkannya dengan cara bagaimana? Tentu saja ini yang jadi pertanyaan publik. Atau PKS memasang beberapa jerat. Yang pertama, PKS meyakini dengan pengalaman Koalisi Indonesia Maju memenangkan Pilpres 2024, PKS menjadi yakin akan bisa menang Pilkada 2024 dengan meninggalkan Anies Baswedan dengan berpasangan dengan Kaisang. Yang kedua, dengan PKS meninggalkan Anies Baswedan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju berpasangan dengan Kaisang, PKS nanti sudah dijamin untuk mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Yang ketiga, PKS telah bisa yakin dana yang dihabiskan oleh PKS pada Pilpres 2024 akan mendapat penggantian kalau PKS meninggalkan Anies dan maju bersama Koalisi Indonesia Maju. Sahabat BN, kalau ini nanti yang terjadi, berarti PKS tentu telah menuruti jejak Partai Gelora. Dan bisa jadi Partai Gelora akan rujuk dengan Partai PKS nanti setelah dia bersatu dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun sahabat BN, di sisi lain tentu rakyat juga akan memberikan penilaian bahwa Partai PKS sekarang ini sudah lebih mementingkan tahta atau kekuasaan dibandingkan istiqomah atau iman. Sebab dalam kondisi sekarang ini yang paling diharapkan oleh rakyat yang akan menjadi penyeimbang pada pemerintahan mendatang ini, salah satu di antaranya PKS. Kenapa PKS? Karena keistiqomahan PKS selama ini, komitmen PKS selama ini telah teruji, telah tampak oleh rakyat. PKS ini tidak bisa dirayu-rayu dengan kekuasaan. Tidak bisa dirayu-rayu dengan uang. Itulah selama ini yang membuat PKS ini benar-benar menjadi pilihan rakyat. Sahabat BN, agaknya bagi Anies Baswedan tidak jadi pun dia maju pada Pilkada Jakarta ini, mungkin tidak akan terlalu menjadi persoalan baginya. Tetapi kemungkinan besar yang akan kecewa kalau Anies ditinggalkan oleh
PKS yang paling kecewa rakyat Jakarta kepada PKS. Sebab rakyat Jakarta khususnya tentu akan menganggap PKS tidak lagi mengedepankan istiqomah, tapi telah mengedepankan tahta. PKS telah tergoda oleh hawa dunia. Apa itu hawa dunia? Tahta dan dana. Sahabat BN, kalau demikian, pemerintahan ke depan ini nyaris tidak ada lagi yang akan menjadi penyeimbangnya di parlemen. Paling hanya nanti PDIP. Kalau PDIP masih tetap berkomitmen dengan pendiriannya yang sekarang. Tetapi jika nanti PDIP menganggap bahwa PKS saja yang sudah selama ini begitu diyakini oleh rakyat, komitmennya tingginya, istiqomahnya tingginya, masuk. Kenapa kita tidak masuk? Kalau sudah itu pula kata PDIP nanti, maka seluruh partai yang ada sekarang ini sudah berada di pemerintah yang sedang berkuasa. Tidak ada lagi penyeimbang. Siapa yang akan berada di garis oposisi nanti dalam pemerintahan ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, tentu lagi rakyat biasa. Sebab kalau berharap kepada wakil rakyat, sudah tidak ada lagi. Berarti rakyat yang harus tampil menjadi oposisi. Jika PKS masuk ke koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan dinasti Jokowi, maka ini sebuah kejutan yang bukan alang kepalang yang sekarang ini terjadi pada PKS. Dan ke depan sebaiknya partai di Indonesia ini satu saja. Mungkin namanya nanti Partai Indonesia Maju. Satu itu saja. Jadi semua partai yang ada sekarang ini menjadi fusi pada satu partai namanya Partai Indonesia Maju. Untuk apa banyak partai kalau hanya akan menghabiskan uang saja untuk menggaji anggota dewan itu? Dan untuk apa banyak partai kalau hanya akan menghabiskan dana negara saja atau dana rakyat saja di dalam pemilu? Lebih baik satu partai saja. Tidak dapat kita bayangkan sahabat BN, kalau di Indonesia telah terjadi satu partai, ketika Indonesia tetap juga mengatakan bahwa dia negara demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.